Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. الحمد لله. Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita. Pada malam ini kita bisa melanjutkan majelis rutin kita yang sudah diasuh oleh guru-guru kita, terutama pengasuh yang pertama yaitu Fadilatul Kiai Al-Ustaz Ahmad Taufik Asnuri rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, pahala-pahala hadir majelis ta'lim masih bisa sampai kepada beliau, insyaallah mengangkat derajat beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pelajaran kita tentang aurat. Aurat ini penting. Apa itu aurat? Disebutkan oleh ulama, aurat itu adalah disebutkan di dalam kitab kita ini, aurat itu adalah an-naqsu, kekurangan atau sesuatu yang tidak bagus untuk dilihat, itu namanya aurat. Sesuatu yang jelek itu namanya aurat. Jadi kalau muka itu jelek, itu namanya aurat. Disebutkan dalam hadis, man tatabba'a aurata akhihi tatabballahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang membongkarkan aib-aib saudaranya yang tidak bagus, aib-aib, maka nanti di hari kiamat aib dia dibongkar oleh Allah. Jadi kita harus nutupi. Kalau nengok aib ada orang punya aib, tutup, jangan diceritakan. Kalau kita berani, kita nasihati, bagus. Jangan depan umum nasihatinya, itu namanya aurat. Sesuatu yang tidak bagus, aib-aib. Jadi kalau orang membuka aurat, tidak bagus. Tidak pakai baju, jalan ke depan, tidak bagus. Nah, jadi aurat itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Dalam hadis yang lain disebutkan, man satara aurata ahihi satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutupi aib-aib aurat-aurat saudaranya, maka kaget dari kiamat ditutupi oleh Allah. Kaget dari kiamat, bunga galak nutupi aib ini dibisiki oleh Allah. Ingat tak kau, dulu kau ngawikan ini, nah begitu, aju ini. Ingat tak kau jam ini kau maksiat, laju begitu. Ingat tak kau ini, sudah kita nyangkut, nah habislah riwayat kita ini. Kata Allah, kalau kau galak nutupi aibnya orang lain, ku tutupi aib kau sekarang ini. Baru lega hati kita. Makanya jangan kita galak membongkar aib orang. Sekarang kan jangan canggih. Ada orang melakukan aib, thread, kirim sosial media, sosmed, nyebarlah itu. Jangan. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh aib-aib yang disebarkan. Kaget aibnya kita. Sebabnya siapa yang tidak kata aib? Maka rajin-rajinlah nutup aib yang. Selagi itu tidak penting, tidak perlu disebarkan, jangan disebarkan. Tidak boleh kita membuka. Aib tadi itu, aurat tadi itu. Itu jadi aurat dari segi bahasa itu kekurangan, tidak boleh ditampakkan. Kalau dalam istilah fikih, aurat itu
Disebutkan oleh ulama mayajibu satruhu bis shalah, wajib tertutup di waktu sholat. Tidak boleh kita terbuka di waktu sholat. Selama kita hidup di dunia ini belum ada wong sholat tak berbaju, belum ada. Kecuali lauzurnya dah ganti wong, pasti ditutup wong. Cuman kadang-kadang banyak wong juga tidak ngerti. Seperti dia sholat pakai baju kaos, kaosnya pendek. Di waktu dia ruku, di waktu dia sujud terbuka lah. Maaf belakangnya terbuka, tersenggih. Nah, wongnya tidak tahu deh ini batal sholat kamu. Jadi kalau nak sholat itu tutup. Jangan sampai waktu kita ruku, waktu kita sujud kejingoan aurat kita. Pusar itu aurat. Memang bukan aurat dia sampai ke batas pusar. Tapi termasuk mimbabi malayatimul wajib illa bi. Tidak sempurna nutup aurat kecuali dengan menutup pusar. Anak sholat, sholat, nutup aurat, nutup. Waktu sholat itu tidak berkancing bajunya. Tidak berkancing waktu dia ruku kejingoan. Nah ini namanya membuka aurat juga ini di waktu sholat. Padahal di waktu sholat tertutup mesti aib kita itu, aurat pusar kita itu. Jangan sampai terbuka. Jadi aurat apa dia? Yang wajib ditutup di waktu sholat dan tidak boleh dipandang. Tidak boleh dipandang. Itulah yang namanya aurat. Gala wa auratur arba'atun. Al aurat arba. Auratur rajul. Auratnya wong lanang. Kita ini wong lanang galau rajul ini. Auratnya kita dari mana? Ini orang laki-laki. Sawa'un kana fi shalah am fi ghairi shalah, baik di waktu salat atau di luar salat. Itu harus tutup, tidak boleh dibuka. Ma baina surra wa rukbah, antara pusar sampai dengkul gitu. Itu tidak boleh dibuka itu. Banyak sekarang wong celana pendek. Tidak tahu pahanya pugapan galau. Nak nunjuk ke paha apalagi. Paha gitu tuh kugapan galau. Jadi buat apa nak dibuka malah ditutup terus kira malah memutih. Putih juga jadilah, ada putih adaan begitu. Jadi jangan muka-muka aurat, tidak boleh muka-muka aurat. Jadi jangan muka-muka aurat, berdosa hukumnya. Yang nyingoknya boleh dosa juga. Yang nyingoknya boleh dosa, yang membukanya lebih besar lagi dosanya. Kau menjadi sebab wong nyingok tadi. Jadi aurat tadi ditutup, lanang mana? Dari surah dan rukbah. Di waktu sholat harus tertutup, tidak boleh sedikit pun terbuka. Surah itu pusar. Pusar itu namanya surah. Rukbah itu dengkul gitu, jengku, ujung pelembang. Itu harus tutup, jangan sampai terbuka di waktu sholat. Jadi as-surah wa rukbah, pusar sampai ke dengkul. Itu aurat kita, jangan sampai terbuka. Ma baina surra wa rukbah. Wa auratul hurra fi shalah, wanita. Nah, ini dia betina zaman sekarang ini, masya Allah. Yang terbuka cantik pula. Nak dijingok, dosa. Tidak dijingok, sedep jingok yang tadi itu. Bagus yang tidak terbuka tuh, ya Allah, ya Allah. Jadi tutuplah aurat kita, malu gitu. Apalagi wong Islam. Wong Islam itu nutup auratnya. Auratul hurra fi shalah. Kalau di waktu sholat, seluruh badan betina itu wajib ditutup kecuali muka dan tangan. Muka dan tangan ini harus terbuka, telapak tangan ini harus terbuka. Muka ini dia nak muka. Jangan kaget bukanya sampai ke sini, gulunya kejingoan. Jadi mengkeno itu yang pas meli itu, jangan mengkeno yang besar-besar. Palak itu kecil, meli mengkeno kepala besar. Tidak cocok. Belilah yang pas sama kita, atau yang pakai tali itu, biarpun kebesaran pacak dikebet. Jadi tertutup aurat kita. Jangan sampai aurat kita terbuka. Batas aurat muka. Kuping kuping harus tutup di waktu sholat. Jadi namanya muka tadi itu. Jami'u badani hasiwal wajh wal kaffain, kecuali muka sama kedua telapak tangan. Itu harus terbuka di waktu sholat. Di waktu sholat harus terbuka. Adapun wa auratul hurrah wal amah indal ajanib jami'ul badan. Kalau di luar seluruh badannya aurat. Seluruh badan betina itu aurat. Apalagi yang cantik-cantik, aurat galau itu. Gunting rambut di salon. Rambut tadi diuntalkan.
Tidak dijingok oleh orang lain, itu aurat rambut itu. Walaupun kuku betino ini, itu juga aurat. Jadi jangan sampai terbuka. Kalau sekarang ini sulit itu. Sago zaman sekarang ini. Terbuka tuh lah. Kita di motor, terjingok. Di jalan, terjingok. Tidak kata kerja samonyo antara betino sama laki-laki. Coba kalau di sini tutupi mukanya. Lanang nak nyingok tuh segen. Bagang tertutup tuh bagus tak? Bagus. Jadi penasaran kita nyingok. Nah, ini bagus sepeda, ini bagus sepeda. Yang terbuka tuh bagus pula yang terbuka. Jadi sago nak nyingok gitu. Nah, jadi tutuplah aurat kita. Berdosa kita nampak aurat. Kadang lagi majang foto di Facebook, pajang pakai baju tidur yang nyingoknya bengek. Yang nyingoknya wong tua pula. Nah, bengek. Nah, jadi jangan kesian sama yang nyingok. Kesianlah sama yang lah jingok boleh dosa, tidak dijingok lemah pula ini. Nah, jadi berdosa. Tidak boleh ditampakkan auratnya. Rambut tidak boleh ditampakkan, auratnya seluruhnya tidak boleh ditampakkan. Wa indal mahari, kalau di rumah boleh dibuka, tidak berkudung boleh di rumah. Dulunya ada. Dah apa? Jangan juga belik cadar terus. Di rumah bebas, di rumah bukalah. Yang boleh dibuka. Kalau sama perempuan yang lain, bukalah tidak apa-apa. Jingoklah gaya kita, jingoklah tangan kita, jingoklah paha kita, sampai ke batas dengkul kita. Nah itu. Kalau kita di Indonesia selalu aurat di pantai, baju kalau di bilik rapi. Kan itu kan terbalik ini. Zaman sekarang ini banyak terbalik. Kalau di rumah Masya Allah bau bawang, bau cengkeh kalau di luar. Kalau di kamar sama lakinya padahal. Kalau di luar, bau minyak kasturi, bau minyak wangi, sampuan pula, berdebis motor kita bau sampo, Kalau di rumah bau apek itu betino. Terbalik sekarang ini. Sebenarnya dia tuh berais di rumah, di bilik untuk laki boleh pahala. Jangan di luar. Kalau di luar untuk lanang lain yang nikmatinya. Di luar tidak usah berais gino, biasa-biasa yang samping ini bau tumo. Naik lah ngebut motor tumoan galo nyampak kena nyingok masuklah mata tumoan galo. Kalau di rumah gapi-gapi lah, lanangnya berdebis bau sampo. Badannya sepis bau minyak wangi. Ini kebalik. Kalau di rumah berdebis bau bawang, bau apa dia lagi yang tak lemak, bau iler. Kalau di luar, Masya Allah rapi-rapi dengan lipstiknya salah sedikit tidak galak. Nah itu kan terbalik itu. Jadi di rumah kita rapikan, memang benar Islam ini setuju sama yang rapi-rapi. Bagus yang rapi-rapi. Metu dari rumah Rasulullah tu ngawak sese, rapikan rambutnya bersih, jenggotnya dirapikan. Itu Islam itu bajunya rapi, tak bau. Badannya bersih, habis mandi pakai minyak wangi. Dalam hadis sebutkan kata Rasulullah, sunnah pakai minyak wangi. Minyak wangi itu nyiumnya baik dari sunnah. Lancarkan otak ini berkembang. Wong tidak pernah minum minyak wangi, itu lolo wongnya. Iya. Kenapa? Karena minyak wangi itu melancarkan saraf-saraf otak jadi pintar kata gawe. Nyiumin minyak wangi, jangan nyiumin lem. Ini balik wong zaman sekarang ini. Kata gawe duduk ngaku nyekel nih. Lem diciumnya, ya Allah. Mau ndak pecah paru-paru gitu. Lem tadi itu untuk mabuk. Lem tadi itu diisepnya hancur paru-paru kita. Makanya pendek-pendek umur. Kalau kita jago, pacak sampai tua gitu. Kalau badan kita hancur, yang rugi kita dewek, pendek umur kita. Lim disep, jangan minyak wangi itu no disep. Kata gawe nyium minyak wangi yang sedap-sedap. Bau-bau yang sedap. Jangan minyak wangi kelas Arab sana bau kayu itu. Jadi kalau di Indonesia minyak wangi yang sedap. Memang minyak wangi sedap itu bagus. Dekatnya lemah. Baunya sedap, nikmat. Kenapa? Kalau banyak nyium minyak wangi ini
menyebabkan otot-otot saraf ini berkembang dia. Jadi cepat cerdas dia. Artinya apa dia? Yang tidak pernah nyium minyak wangi, lolo. Iya. Lah tahu sedap dah kalau dicium. Nah, jadi bagus itu pakai minyak wangi ya. Pakai minyak wangi untuk wong lanang. Nak majelis ini duduk pakai minyak wangi, rapi-rapi, bersih. Kan bagus itu. Sunnah Rasul macam itu. Rapikan rambutnya, bersih badannya, tidak bau, bajunya bersih. Walaupun lah dipakai 3 hari tapi masih bersih. Kalau nyengoklah bau, cucilah, ganti baju baru. Jangan baju ini terus gamis bertahun-tahun bekas. Ini gamis dia anggap sana. Iyo, ganti. Kesian sama wong sebelah kita tuh. Wong sebelah kita ngisepnya nah macam-macam katanya bau. Jadi biar rapi kita nih. Islam ini ngajarkan kita nadhafah, bersih gitu. Jangan sampai kita tidak bersih. Makanya ada sunnah mandi. Apa dia definisinya sunnah mandi? Setiap ada perkumpulan sunnah mandi. Salat Jumat berkumpul gitu, mandi dulu. Raya berkumpul, mandi dulu. Salat gerhana bulan atau matahari berkumpul, mandi dulu. Salat istisqa mandi dulu. Kenapa? Setiap ada perkumpulan kaum muslimin sunnah mandi. Pertama biar seger. Biar seger, hadir majelisnya seger, duduknya seger, ilmu tadi masuk. Kalau ilmu masuk cepat gitu, jadi orang pintar. Nah, jadi itu. Jadi Islam ini ngajarkan kita kebersihan. Gala wan nisa wa indal maharib wan nisa ma baina surra wa rukbatiha. Auratnya perempuan, sama-sama perempuan atau mahramnya antara pusar dan dengkul. Enak, boleh dia di rumah pakai baju tangan pendek, enak. Boleh. Bukannya haram, boleh. Sama lakinya, tidak baju lagi boleh kalau sama lakinya. Lebih bagus lagi. Laki kita ini. Ada. Jadi sama lakinya, jangankan itu. Kita terbalik sama laki pakai baju pantai, sama laki. Tidak apa-apa. Boleh-boleh. Tidak baju lagi boleh sama laki tadi. Nah, jadi dudukkanlah di mana tempat kita sesuai. Kalau sama-sama wanita, boleh dia buka pakaiannya. Artinya pakai baju tangan pendek atau pakai daster sama betinoan itu boleh. Kalau sama lanang tidak boleh. Tutupi aurat kita. Jangan sampai ada aurat kita yang terbuka. Sebabnya apa dia? Berdosa. Apalagi diputu, dimasukkan di Facebook, dimasukkan di WA. Ada cerita seorang meninggal. Ada yang mimpi. Apa mimpinya? Tolong cabutkan foto-foto aku di WA. Tolong cabutkan foto-foto aku di Facebook. Tolong cabutkan foto-foto aku yang terbuka di Instagram. Kenapa? Dijingok fotonya dan baju. Atau bajunya minim. Dikubur, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan majang. Apalagi betino, jangan majang foto-foto yang seksi-seksi, berdosa. Jingok dulu gitu. Anak-anak kita, keluarga kita, kalau ada di Instagramnya, majang foto-foto yang seksi yang menyebabkan lanang lain terfitnah, hati-hati. Hati-hati, berapa mata yang nyingoknya. Instagram, Facebook tuh sedunia ini. Sedunia ini nyingoknya. Nyingoklah di bawahnya 3.000 boleh dosa 3.000, 4.000 boleh dosa 4.000. Nah, jadi gara-gara cuma nak majang. Jadi hati-hati. Njuk tahu keluarga kita dulu kita jangan sampai salah pajang. Aurat-aurat tidak boleh dipajang di depan umum, kecuali sama hal yang sudah kita sebutkan sama lakinya atau sama keluarganya di batas-batas tertentu, itu baru boleh. Faslun qala arkanus shalah sab'ata asyar. Sekarang ini yang terpenting ini. Kita ini sholat kalau harus tahu rukunnya sholat apa dia. Ini yang paling penting ini dalam pembahasan fikih. Rukun sholat macam-macam kalau dalam kitab. Ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 20, ada yang 16. Kenapa baca macam itu? Masalah tomak nina, berhenti sejenak. Kalau dia ngitung tomak nina siko, nambah siko. Kalau dia tidak ngitung tomak nina, ngurang siko. Tomak nina itu, tahu tomak nina? Berhenti sejenak. Ruku sama tomak ninanya, berhenti dulu. Tidak, berhenti dulu.
Sujud, berhenti dulu. Duduk di antara dua sujud, berhenti dulu. Makanya jangan kita sholat becak burung nyetuk makanan, tatuk. Nah, itu tidak kata tumanina. Kalau tidak kata tumanina, berarti tidak sah sholat kita. Ini yang terpenting. Gala arkanus sholat sab'ata asyar. Al-awwal an-niyat. Rukunnya sholat itu ada 17. Apa rukun? Yang dilakukan di tengah-tengah sholat, itu namanya rukun. Kalau syarat yang dilakukan di luar sholat, itu namanya syarat. Jadi bedanya syarat sama rukun. Kalau rukun dilakukan di dalam sholat, kalau syarat dilakukan di luar sholat. Yang pertama niat. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Minimal kuping kita terdengar. Kalau seandainya dia sholat Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa? Dak kata usollinya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis sepertiga ilmu. Kalau kita hafal hadis ini sampai sepertiga ilmu fikih kita kuasai. Sepertiga ilmu, makanya dihafalkan hadis ini. Ada di kitab Arba'in Nawawi. Hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Kata Imam Syafi'i, sahnya amal itu kalau pakai niat. Kalau tidak pakai niat tidak sah. Seluruh amal pasti syarat nomor satunya niat. Wudu syarat nomor satunya apa dia? Niat. Nawaitu toharo lis sholat. Sholat syarat nomor satunya apa dia? Niat. Kenapa? Karena dia pekerjaan, karena dia amal. Imam Syafi'i mentafsirkan hadis ini, sahnya sholat itu dengan niat, sahnya amal itu dengan niat. Zakat harus niat. Puasa nawaitu shauma ghadin, niat. Haji nawaitul hajja wal umrata, niat. Umrah niat. Nah, jadi segala yang namanya amal harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah amal itu. Inilah menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya setiap amal harus niat. Nah, mandi wajib, niat dulu. Tidak niat, tidak sah. Jadi hadis ini hebat ya. Satu hadis tapi sepertiga ilmu fikih itu dalilnya dari hadis ini. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan pahala tergantung niatnya. Hadir majelis taklim ini tergantung niatnya. Ada yang nak hadir majelis taklim nak mencari ilmu, boleh pahala siko. Ada yang nak hadir majelis ini nak nyago anggota tubuhnya, mencari ilmu, nyago mata, nyago mulut, nyago kuping, nyago tangan, nyago perut, nyago kemaluan, nyago kaki. Lah berapa itu? 2 kali kan? Nyago mulut, nyago mata, nyago kuping, nyago tangan, nyago kaki, nyago kemaluan. 6 tambah niat 7 pahala. Ada yang hadir majelis sini nak niatnya niat baik yang lain, mencari niat yang lain seperti apa dia? Menuntut ilmu. Boleh pahala lagi. Nak niat ziarah, ada kawan lama agak hadir juga sekalian ziarah di situ. Nak niat dekat sama orang-orang baik, boleh pahala lagi. Nak mengkaji ilmunya Rasulullah, boleh pahala lagi. Kalau aku niatnya 1000 Ustaz, boleh pahala 1000. Kalau niatnya 2000, boleh pahala 2000. Kalau niatnya 1.000.000, boleh pahala 1.000.000. Kalau tidak niat, boleh juga, tapi kecil. Tidak niat apa-apa, duduk belakang nyender tidur. Boleh tak pahala? Boleh. Ada majelis taklim gitu. Nah, jadi cuman kecil. Kalau kita pintar, pasang dulu niat-niat kita. Karena seseorang itu di dalam amal tergantung berapa niatnya. Ada niat yang baik. Yang sering kita ceritakan, Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke majelis sama kawannya Dwiko. Di tengah jalan, masih kecil dulu, ngomong-ngomong, kau datang ke tempat guru untuk apa? Kawannya aku pancingi ilmu-ilmu tinggi, aku tes guru. Berapa banyak ilmu guru tadi itu? Kawan sebelahnya, nah aku nak nyingok baik, mak mano, guru ni pintar, aku tidak.
Syekh Abdul Qadir Jailani apa dia? Aku nak nyari berkah. Nak belajar ilmu, minta berkah sama guru. Masih kecil-kecil ini di perjalanan. Subhanallah, gurunya luar biasa. Bisa melihat apa yang ada dalam hati wong. Ada wong yang bersih hati itu pacak tahu isi hati wong. Ini ahli maksiat, ini bukan ahli maksiat. Ada tandanya. Ada. Itu wong yang punya ilmu yang macam itu tuh, yang bersih hati. Subhanallah, begitu masuk kata gurunya, kau nak datang sini nak bertanya apa yang rumit, yang ribet-ribet. Pertanyaan kau nomor 1, ini jawabannya ini. Pertanyaan kau nomor 2, ini jawabannya. Pertanyaan kau nomor 3. Belum cerita, belum duduk, belum apa, langsung dimitukan sama gurunya. Kau datang ke sini pengen nyingok ilmu aku, nama tadilah ilmu aku. Kau ini yang nomor 1 ini tidak mati kecuali dunia di juga leher kau. Kau terlilit oleh dunia. Kamu ini tidak mati kecuali dalam keadaan Nasrani. Kau ini wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aulia di bawah telapak kaki kau galau. Wali-wali manusia sedunia ni bawah telapak kaki galau. Kenapa? Niat baik bedanya. Nak kata yang lain. Subhanallah, sikok tadi tu jadi hakim. Sikok tadi jadi hakim. Mutuskan tugasnya negara tadi wakaf ini. Banyak duitnya. Wakaf ini, wakaf itu, wongek ngumpul ke duit ini, keuangan. Tetegok juga di duit tadi itu banyak korupsinya. Benar ni kata gurunya. Sikok tadi itu demen sama perempuan. Perempuan tadi itu Nasrani. Kalau kau nak kahwin sama aku, ya mesti Nasrani dulu. Demi cinta tadi itu, cinta buta. Walaupun masih melek, cinta buta. Akhirnya pindah agama. Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang kita sebut namanya. Dari mana sebabnya? Ya dari niat di waktu belajar tadi. Makanya kita kalau majelis taklim, baguskan niat-niat kita, pasang niat baik kita, mencari ilmu, mencari keridhaan Allah, cari keridhaan Rasulullah. Dan aku berniat seperti niatnya para aulia di waktu hadir majelis taklim. Kita tidak banyak apal niat, paling tidak itu-itulah 10. Para aulia tuh banyak di dalam niatnya. Makanya penting sekali di dalam segala gerak-gerik kita landasi dengan niat. Gerak-gerik kita apapun yang kita kerjakan, niat. Pagi-pagi pergi ke pasar, niat apa? Mencari nafkah untuk ngenjuk anak bini. Kalau ada duit lebih untuk sedekah, supaya tidak minta-minta sama wong. Banyak. Boleh pahala gitu, makan. Niatnya dia supaya pacak qiyamul lail, supaya pacak taqarrub ilallah, supaya bisa bersyukur, supaya bisa menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah. Soge-soge duduk jabo, enggaklah soge-soge duduk jabo. Lagi seberang sini kan, teman kan duduk jabo kan, duduk jabo. Jangan ngomongi wong, niat yang baik. Siapa yang ada yang liwat sini, nak ku salami, nak senyum sama muslim. Kan banyak niat-niat ini. Walaupun kita pegawai biasa-biasa, tapi tetap boleh pahala kalau. Kenapa? Kalau seseorang itu mendapatkan pahala tergantung niatnya. Gawailah yang baik-baik, pasang niatnya jangan lupa. Dalam segala hal, pasanglah niat kita yang baik-baik supaya kita mendapatkan pahala. Kata Rasulullah, wa inna malikul imri'in manawa. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Zaman Nabi itu yang ngetren itu hijrah. Yang ngetren itu hijrah. Siapa yang hijrahnya? Karena Allah, karena Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala karena Allah dan karena Rasulullah. Ada seorang lantaran pacarnya hijrah, melok juga hijrah. Waman kanat di dunia, ada yang tujuan bisnis untuk tujuan dunia, yusibuha awi imra'atin, atau pacar yang kiuha yang akan dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Walaupun gambarannya hijrah, tapi dia dapatnya apa? No. Dapat dunia, dapat nikah lantaran pacar, dapat pacarnya. Nah, jadi pasanglah niat yang baik sebelum kita hadir majelis taklim dimanapun kita berada. Pasang niat yang baik dan banyak ke niat-niat kita. Dan aku berniat ya Allah seperti niatnya alim ulama, orang-orang soleh di waktu mereka menghadiri majelis taklim mereka. Aku pasang niat seperti itu, mudah-mudahan mendapatkan pahala sebanyak mereka. Kenapa? Seseorang itu mendapatkan pahala
tergantung seberapa banyak niatnya. Jadi ada niat di waktu sholat. Nawaitu di waktu sholat usolli fardhu zuhri, fardhu maghrib, fardhu isya, fardhu subhi, usolli sunnata witri, usolli sunnata duha. Harus ada niatnya. Apa niatnya? Usolli. Jangan sampai tidak niat. Jadi yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbir, Allahu Akbar. Itu takbir artinya. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah. Jadi takbir itu artinya apa dia? Allahu Akbar. Tapi takbir ini takbir tahrim, menyebabkan setelah Allahu Akbar itu haram. Haram makan, haram minum, haram ngomong. Haram galau yang halal sebelum itu. Allahu Akbar. Tidak boleh ngoceh gitu. Jangan seperti wong yang tidak paham. Bertiga sholat depan imam. Uji kiainya tadi, ustadznya. Kalau sholat tidak boleh ngomong. Ya, Allahu Akbar. Tikus liwat. Kawan sebelah ngomong, mau tikus liwat. Yang sebelah ngomong, "Woi, Ustaz jangan ngomong." Yang ketiga tuh, "Untung aku tidak ngomong." Tiga-tiganya batal galau. Tiga-tiganya batal galau. Ustaznya pula noleh, "Kamu lah mengang." Nah, ustaznya malah batal juga. Jadi tidak boleh ngomong kalau sholat. Jadi takbir itu kalau sudah Allahu Akbar, haram galau. Tidak boleh lagi ngomong. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh noleh-noleh. Atau kita ngadep ke bawah, tidak boleh noleh ke sana, noleh ke sini. Apalagi dadanya bergerak. Jadi tidak boleh. Maka dinamakan takbir ihram. Kalau sudah takbir menjadi haram yang tadinya boleh. Apa takbir ihram itu? Allahu Akbar. Ini mesti terdengar di kuping. Usolli Allah. Minimal kuping kita dengar. Usolli. Dasar. Kenapa? Tidak terdengar di kuping gitu. Namanya rukun qauli. Rukun qauli itu minimal kuping kita dengar. Tak usahlah diwak-wakan semasjid, Allah Akbar, bangun galau orang tidur gitu. Nah, jadi yang minimal kita dengar. Namanya takbiratul ihram. Mungkinlah di awal-awal dijelaskan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tidak boleh digubah. Allahul Azim. Tidak boleh, sama artinya. Allahul Azam, tidak boleh. Allahu Akbar, tidak boleh. Tidak kata wow. Wallahu Akbar, tidak boleh juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak boleh. Allahu Akbar, tidak boleh juga. Allahu Akbar, pendek. Nah, jadi jangan kita salah. Itu namanya takbiratul ihram. Itu rukunnya sholat. Artinya kalau kita sholat, makanya kalau kita sholat tidak ada maco takbiratul ihram, tidak sah sholat kita. Lewat rukunnya. Rukunnya tadi lewat. Nah itu penting sekali kita tahu. Kemudian yang ketiga rukunnya sholat al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat wajib. Jadi sholat wajib itu wajib berdiri. Sholat zuhur wajib berdiri. Sholat asar wajib berdiri sholat. Tidak boleh sholat duduk kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh dia duduk. Sholat witir belum. Balik dari majelis ini dengar cerita tentang keutamaan sholat witir. Lalu pucuk kasur. Mana kiblat sana? Tegak langsung Allah Akbar. Duduk pucuk kasur lah. Boleh. Cuman pahalanya separuh. Cuman sangat juga kasur yang tadi itu bersih. Jangan banyak petanya kasurnya. Kalau banyak petanya bekas ile, bekas apa. Nah itu tidak boleh sholat itu najis kasur gitu. Nah, jadi harus berdiri. Tidak boleh duduk sholat. Kecuali kalau kita tidak mampu berdiri. Mana definisi tidak mampu berdiri? Kalau berdiri jatuh, pusing kepala gitu, puyeng. Atau tidak bisa berdiri, sakit gitu. Maka boleh sholat duduk. Sholat wajib duduk boleh. Jadi agama ini mudah.
Aku tidak bisa sholat, duduk. Tidak bisa duduk, nguling. Tidak bisa juga nguling, pakai hati. Pakai hati we sholat minta. Boleh. Tidak bisa juga sholat. Nah, payah mulu sholat iwong lagi. Hati kalau tidak bisa sholat lagi. Jadi agama kita ini mudah. Terutama yang di rumah sakit itu banyak. Kalau sudah sakit, libur kalau libur sholat, libur pasar. Cuman makan tidak libur. Makan tidak libur. Nah, jadi waktu kita sakit di rumah sakit, terutama yang hampir-hampir mati, sholat ke, ajari dia sholat. Tidak pacak sama sekali bergerak Ustaz. Sholat pokoknya. Tidak kati uzur. Di rumah sakit tergerak, tidak kati banyu, tayamum. Tidak pacak lagi tangannya bergerak, tayamumi. Pacak bayi melek mata, tayamumi. Ayo yai sholat ya. Sholat mana? Udah angkat bayi tangan, tidak pacak sudah mantap itu bayi. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Lah ada baca lagi, baca Ustaz, jiwa hati. Baca Al-Fatihah tadi. Saking pentingnya sholat. Badan aku ni najis kalau, walaupun badan kita najis kalau, tetap kita sholat. Cuman kalau sembuh, dikodoi sholat kita. Kalau tidak sembuh, sudah apa boleh buat. Kita digolongkan oleh Allah wong yang sholat, walaupun dalam kondisi kita kayak gini. Ini kan sakit parah yang kayak gitu. Padang pilek, cuaca dingin, batuk-batuk, tidak sholat, libur sudah. Makan lancar. Jadi jangan. La uzro, tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Tidak ganti uzur. Selagi apa? Selagi ruh masih ada di badan. Dengan cara-caranya, tidak bisa tegak duduk, tidak bisa duduk berbaring. Walaupun di rumah sakit, walaupun kondisi kita penuh dengan najis di badan kita, tetap sholat. Tidak bisa bersihkan najis, sholat dalam keadaan najis tidak apa-apa. Nah, itu perlu kita perhatikan sampai macam itu sholat itu. Sholat itu luar biasa. Pertama kali yang bakal dihitung oleh Allah di hari kiamat itu sholat. Kalau wong sholatnya bagus, pasti wong itu baik. Kalau kita nak jadi wong baik, mana? Bagus sih sholat kita. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dia mempunyai kehebatan, bisa mendidik manusia untuk menjadi wong baik. Wong itu tidak galak maksiat, wong itu tidak melakukan kemungkaran. Kenapa? Pengaruh sholat. Kalau kita sholat masih berbuat jahat, periksa dulu sholat kita. Khusyuk apa tidak di waktu sholat kita? Bagus apa tidak di waktu sholat kita? Bacaan kita itu benar apa tidak? Nah itu. Jadi jangan sampai kita sholat sedangkan kita tidak khusyuk atau tidak bagus dalam bacaan kita, salah di dalam mahrot-mahrotnya, menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berdiri di waktu sholat wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, kalau dia sakit, kalau berdiri jatuh, tidak kuat, duduk. Tidak kuat juga duduk, berbaring. Nah, jadi kalau sholat sunnah boleh duduk, walaupun sehat. Sholat apa dia, misalnya sholat duha, boleh duduk kita sholat duha. Kalau kita tidak, walaupun kita sehat seger, sholat duha duduk. Cuman pahalanya separuh. Kalau duduk pahalanya separuh. Ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak ada, harus berdiri, kecuali kalau kita sakit. Kemudian ar-rabi, rukunnya sholat qiraatul Fatihah, maca surah Al-Fatihah. Ini pentingnya belajar maca surah Al-Fatihah. Coba yang hadir majelis taklim, yang di sini ada yang pinter qiraah, coba panggil kawan. Coba dengarkan Al-Fatihah, benar apa tidak? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai selesai. Jangan-jangan Al-Fatihah gitu ini berantakan. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini menentukan ibadah kita. Ibadah sholat ini sangat menentukan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus benar. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa macam itu. Haknya itu lain sama kah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca panjang Maliki Yaumiddin, boleh dibaca pendek
Maliki yaumiddin. Qiraatain. Boleh panjang, boleh pendek. Sebagian ulama rakaat pertama maliknya dipanjang. Maliki yaumiddin. Rakaat kedua Maliki yaumiddin. Supaya menunjukkan rakaat pertama dalam Al-Fatihahnya lebih panjang satu huruf dibandingkan rakaat kedua. Karena sunnah rakaat pertama lebih panjang. Rakaat pertama baca surahnya agak panjang, rakaat kedua agak pendek. Nah, itu sunnah itu. Kalau Al-Fatihah yang pertama Maliki yaumiddin pakai alif. Yang kedua Maliki yaumiddin tidak pakai alif. Kenapa? Supaya rakaat pertama dalam surah Al-Fatihah lebih panjang dibandingkan rakaat kedua dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini luar biasa ini. Namanya juga surah syifa. Namanya surah sembuh. Ada seorang sahabat, dia musafir sampai ke sebuah tempat, dia mampir. Di situ ada putri raja sakit. Akhirnya dipanggil oleh raja, kamu bisa tidak ngobatinya? Akhirnya bingung dia. Sama dia bacoknya surah Al-Fatihah. Mbak banyu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiupnya, minumkan ini. Besok sembuh. Besok yang tadi sembuh. Mungkin wongnya yakin sembuh besok yang tadi. Akhirnya dikasihnya kambing. Sama dia makannya kambing tadi itu di jalan. Bingung dia. Aku ini nyual ayat Al-Quran kata dia. Nyual ayat Al-Quran. Balik dia ke Madinah, ketemu sama Nabi, carinya rumah Nabi, mampir ke tempat Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, kami musafir katanya. Di jalan kami ditawan sama pengawal. Akhirnya dibawalah sama rajo. Kata rajonya, putrinya lagi sakit, minta diobati. Kalau kamu pacak, kami juga hadiah katanya. Akhirnya aku bingung, apa dia lah obatnya tadi. Aku ingat dengan surah Al-Fatihah. Akhirnya aku baca ke surah Al-Fatihah, diminumkan di banyunya, sembuh tahu-tahu. Aku diberi kambing, aku makan kambingnya ini. Boleh apa tidak itu hukumnya ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, kalau aku ada di rombongan itu, aku melok makan kambing itu. Kalau aku ada di rombongan kamu, kalau ada kambing lagi, aku minta pahanya, kata Nabi. Boleh berarti. Boleh. Jadi kalau kita sakit, baca surah Al-Fatihah, baca ke dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobati diri kita dewe. Kenapa? Surah Al-Fatihah ini namanya surah juga asy-syifa. Dinamakan Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia pembuka sholat. Apa yang dibaca? Surah Al-Fatihah. Pembuka majelis. Al-Fatihah. Majelis dibuka dengan baca surah Al-Fatihah. Dah kata kulhu, dah pernah ya dah. Inna atau ina, dah pernah. Al-Fatihah itulah sebut. Habis majelis Suailah hadatin Nabi Al-Fatihah. Jadi dinamakan pembuka doa, pembuka majelis, pembuka solat. Bacanya Al-Fatihah. Tak pernah ina atau kulku, walaupun sama-sama hebatnya. Makanya surah Al-Fatihah ini termasuk surah yang besar. Sayyidina Umar bin Khattab dapat surat dari raja. Ada di dalam Taurat. Dalam Taurat itu disebutkan ada surah kata dia. Ayat Al-Qur'an ayat kata dia. Itu di situ tidak kata huruf ta. Tidak kata huruf jim. Tidak kata huruf kha. Tajin, khazin, tidak kata zai. Syatfin, tidak kata shin, tidak kata ta, tidak kata pa. Surah apa itu dalam Al-Qur'an? Tidak gajo tadi bertanya. Kata Sayyidina Umar, ada dalam surah itu. Yang maco itu diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Kata Sayyidina Umar, itu adalah surah Al-Fatihah. Dah kata huruf sa, sajin, khazin, syatfin, ta, jim, kha, zai, shin, ta, fa. Dah kata. Apa tak itu? Subur, celaka. Jim, jahannam. Dah kata dalam surah Al-Fatihah huruf jim. Karena jim itu adalah nama neraka, jahannam. Shin, dah kata syaitan. Dah kata. Jadi luar biasa surah Al-Fatihah ini. Jadi dalam solat wajib membaca surah Al-Fatihah menurut mazhab kita Imam Syafi'i.
Di waktu kita membaca surah Al-Fatihah, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut mazhab kita Imam Syafi'i, bahwasanya ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aku nih kalau pergi ke Mekah, Ustaz, sholat di Masjidil Haram, imam di sana Alhamdulillahirabbil alamin. Nama mana, Ustaz? Tetap kita sholat di belakang dia. Dapat kok di belakang dia. Baik dia baca secara sirron, sembunyi-sembunyi, atau tidak baca sama sekali. Jadi jangan gitu gara-gara tidak baca bismillah. Karena ada mazhab yang lain katakan bismillah itu bukan surah Al-Fatihah, atau dibacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tidak baca bismillah dia, tidak sholat Masjidil Haram. Aku sholat di bilik itulah. Rugi gitu. Rugi. Di Masjidil Haram itu pahalanya berapa ratus ribu kali dibandingkan kita sholat di sini. Kita sholat di Masjid Agung 100 ribu kali, dalam riwayat 10 ribu kali. Lebih afdal ngomongin sholat sana sekali. Sholat di Masjidil Haram itu kata Rasulullah mi'alaf marrah min ghairiha, 100 ribu kali. Oke, kalau kita haji umroh, jangan sholatnya di hotel, sholat di masjid terus-terusan. Kalau kita ke Masjidil Haram Madinah, sholatnya di Masjid Madinah. Karena paling afdol sholat, paling afdol ibadah, ya sholat di situ, pahalanya besar. Mudha'afatul amal ibadah itu dilipatkan gandonya, pahalanya. Pertama dari tempat bisa menyebabkan pahala lebih. Sholat di Mekah lebih bagus daripada sholat di Palembang, lebih bagus dari sholat selain Mekah. Pahalanya berlipat karena tempatnya tadi itu Mekah. Sholat di Masjid Madinah lebih bagus, lebih besar pahalanya dibandingkan kita sholat di negeri lain. Kenapa? Berlipat ganda dari tempat. Kadang-kadang waktu bulan Ramadan pahalanya lebih besar dibandingkan bulan Syawal, dibandingkan bulan kita sekarang ini. Bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Kenapa? Bulannya, waktunya lebih besar. Di malam hari, kenapa ibadah lebih besar? Karena waktunya lebih khusyuk malam-malam tuh. Wong ngaji, wong berzikir, wong ibadah. Hatinya para aulia, kenapa pahalanya besar? Ikhlasnya kuat. Kadang-kadang dari orangnya, hatinya bersih, niatnya bagus, dari waktu, dari tempat. Itu pahala tadi bisa berlebih. Nah, jadi kalau kita sholat jangan lupa baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini termasuk rukun daripada rukunnya sholat. Ar-rabi' qiraatul Fatihah. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yufarrid makrubana wa yaftah alaina butul arifin faqihna fid din wa yahfadna wa yahfad auladana wa amwalana wa buyutana wa aradina min syarril fujjar syarril ini syarril syayatin syarril jan syarril wasawis min syarril nafasat fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa anna allaha yaghfir dzunubana wa yaghfir dzunuba asatidatna wa muallimina, khususan Kiai Haji Ustaz Taufik Hasnuri, bi anna allaha yarfa' fil illiyin yaghfir dzunubahu wa yaj'al sawaba ma bisababi fi julus bi hadzal makan wa yursil ilaihi ala hadhihi niyatun salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah